Ya, ya, Iya, benar. Nah, nah betul. sehubungan dengan pertanyaan itu, Ri, aku ada pertanyaan nih. Nah, beberapa teman-teman itu kan pengen ngakalin ya. Kan kita nggak pernah tahu COVID ini bakalan sampai berapa lama. Nah, ada yang Ya, ngakalin betul. misalnya sekarang masih tahun pertama WHV atau tahun kedua WHV, terus mereka mau apply visa COVID ini supaya nanti kalau misalnya ternyata COVID-nya berakhir, bisa apply third year dan sebagainya, intinya biar bisa tinggal lebih lama. Nah, kalau kayak Ya, gitu bisa nggak sih? kalau seperti itu, gini, pertama, karena aku bukan ahli di bidang Mm-mm. visa atau imigrasi ya, jadi pertama itu memang bukan ranahku. Cuman pendapatku dan sebagian orang yang udah hold COVID visa, Mm-mm. eh, jawabannya adalah itu agak riskan. Mm-mm. Riskan kenapa? Karena di keterangannya tuh kita bisa apply COVID visa ini kalau kita emang nggak punya pilihan visa jenis lain. Mhm, bener bener, Pertama itu, mhm, pertama itu ya. Nah yang kedua, eh, berkaitan dengan hal pertama, kalau misalkan kalian hold requirement visa untuk dipakai untuk nanti setelah seandainya COVID visa ini nggak ada dan kalian apply ini, agak riskannya adalah government itu untuk record visa itu sangat bagus. Kalian mhm, nggak bisa bohong, mhm, ketahuan lah gitu. Soalnya persyaratan di waktu kalian dulu sebelum COVID visa. mhm, Nah, yang kedua, kalau seandainya kalian apply COVID visa dan ternyata kalian setelah habis itu apply yang namanya third year atau second year kalian, mhm, secara logika itu nggak bisa karena kalian balik lagi ke visa sebelumnya, ke subclass yang sebelumnya. mhm, Jadi kalau jawabanku sih mungkin bisa, cuman resikonya tinggi untuk dapat penolakan. Karena mhm, kembali ke jenis visa yang sama sebelumnya gitu, ke 462 lagi. bener. Kayak Ya, gitu. heeh, Untuk kayak gitu. jadi ya ini teman-teman perlu perhatikan ya, karena beberapa teman-teman mau nanya seperti itu, mau ngakalin kan, Ri. Nah, Ya, kita pernah karena sebelum memulai interview ini sempat nyari-nyari informasi juga dan memang beberapa, migration lawyer tuh bilang kayak gitu, ini visa yang misalnya kalian sudah nggak punya pilihan lain lagi, nggak bisa apply student, ya, nggak bisa apply visa WHV dan lain-lain, baru kalian boleh apply. Jadi kan nggak make sense kalau misalnya setelah kalian apply visa ini tuh setelah itu ujuk-ujuk apply third year gitu kan berarti kan kejar. kalian Itu, ya. kalian nggak mau sebenarnya nggak memenuhi syarat sebelumnya berarti membohongi imigrasi kan karena ternyata kalian Membohongi imigrasi. apply visa ini Iya, jadi ya riskan kayak sih. gitu. Karena kan si COVID visa ini juga kan ada ketika misalkan dari third year-nya kurang inilah, kurang hari lah istilahnya. Ya benar. Anggap cuman kerja 4 bulan ya, dari yang dibutuhin itu 6 bulan misalkan. Nah, si government itu mengizinkan kalian apply COVID visa karena kalian nggak bisa masuk ke third year visa gitu karena kurang persyaratan. Itu bisa masuk, cuman third year memang nggak bisa setelah itu. Setahuku kayak gitu ya. Nah, Ya. tapi kalau seandainya ada juga yang nanya, setelah COVID visa bisa nggak sih apply student atau jenis visa yang lainnya ya, atau jenis visa yang Benar-benar. lainnya? Eh, ini pendapatku aja ya. Dan yang hasil aku baca dari website imigrasi juga, kamu nggak bisa apply visa jenis ini lagi, gitu. Kalau visa ini udah nggak ada. Dalam artian, kalau apply COVID, aku sekarang hold visa COVID ini nih, anggap 6 bulan kemudian pandemi berakhir, sehingga visa COVID ini udah nggak ada lagi. Berarti ketika aku visaku habis, aku nggak bisa apply visa ini lagi, COVID visa. Tapi di situ ada keterangan, eh, ada opsi visa jenis lain. Dan visa jenis lainnya tersebut visa jenis umum. Yang kalau kita mau nyari jenis visa, macam visa kerja, visa studi, partner, atau bahkan refugee misalkan, itu bisa. Oh, Kalau secara keterangan di website-nya government ya. oke. Cuman untuk infect-nya, ya aku pun nggak berani mastiin gitu. Benar-benar. Bisa apa enggaknya ya, karena ya ini memang launching subclass jenis baru, Ya. masih awam lah, jadi ya memang jawaban pastinya aku juga nggak berani jawab kayak gitu sih. Benar-benar. Dan memang sih sepertinya memang government pun masih belum ada aturan paten gitu ya menurutku Ri, ya sampai Ya, sekarang karena kan ya, baru kan. Jadi mereka masih mencari-cari syarat yang gimana nih yang harus benar-benar top gitu loh maksudnya. Jadi tok, ya, sebenarnya pun nanti who knows di beberapa bulan ke depan aturannya berubah ya, lagi karena ada kondisi yang lain kayak gitu. Jadi ya belum bisa ngomong benar-benar teks ya. ya, Kita ini nggak bisa apply visa lain belum bisa sih sebenarnya. ya betul. Karena kan ya
Aussie ini kan Commonwealth ya, jadi Iya, aturan di websitenya sendiri itu bisa berubah-ubah. benar. Mungkin sebulan sekali itu pasti berubah Mm-mm. biasanya. Aku Iya, pun hingga saat ini yang udah hold visa pun kadang masih cek di website gitu tentang 408 visa karena ingin tahu. Aku cek tanggal update-nya tanggal berapa. Kalau masih tanggal yang sebelumnya berarti belum ada update. Gitu. Nah, kalau ada updatean, aku pengen tahu apa sih update selanjutnya iya, gitu. benar. Seandainya ada hal baru kayak Mm-mm. gitu. Iya benar. Jadi teman-teman yang nonton video ini informasi yang kita sharing per hari ini. Entah nanti bulan depan atau beberapa waktu lagi ada perubahan, teman-teman bisa lihat di website ya. Atau mungkin Ari Ya, bakalan lebih sering update soal itu. Silahkan follow Instagramnya. Anyway, aku taruh sini ya Ari ya, Instagrammu boleh ya nanti ya, ya. Just in siap. case Taruh teman-teman aja. mau nanya-nanya detail soal visa ini, bisa kontak dia. Karena dia sering sharing juga di Instagramnya. Feel free to ask, tapi jangan pertanyaan basic. Udah itu aja. Ya, ya. Di warning lagi, jangan pertanyaan basic ya guys. Otherwise, dicuekin lah ya. Oke, itu aja sih pertanyaan Oke. dari aku dan semoga ini cukup membantu ya buat teman-teman. Intinya kan yang penting, yang syarat pertama itu ya, yang informasi penting yang pertama itu kan yang penting teman-teman tahu ini visa apa, terus syaratnya apa. BTW, Ri, itu prosesnya kamu nge-apply visa ini cepet nggak atau harus nunggu lama baru bisa granted? Untuk proses ya, secara tertulis di website Home Affairs itu sebetulnya nggak ada keterangan khusus berapa lama sih. Mm-mm. Kalau WHV dulu ada kan, walaupun berubah-ubah ya, Mm-mm. antara misalkan 40 sampai 80 hari ataupun sekian hari gitu. Kalau ini nggak ada keterangan khusus berapa sih. Jadi, Tapi seingatku di email account itu 7 sampai 8 bulan. Seingatku di email account ya. mm-mm. Mungkin itu untuk aplikasi 408 secara global. Mm-mm. Nah, tapi kemarin aku sendiri dapat itu setelah kurang lebih 3 minggu kalau nggak salah. 3 minggu itu terhitung lama, ya itu terhitung lama, karena sebetulnya seharusnya sih aku granted itu sekitar 10 hari setelah apply. Nah, permasalahannya adalah karena waktu itu aku yang salah SKCK. Hmm, Salah oke. SKCK, jadi akhirnya reapply SKCK, setelah reapply nunggu beberapa hari baru granted. Oke. Tambahan satu info lagi, Yap. 408 ini bisa didapat tanpa medical check up. Nah, iya, aku baru mau nanya dong, kamu medical check up Itu, atau enggak? Berarti nggak perlu medical check up ya? tanpa medical check up. Wow, Bisa itu. mantap bener. Jadi aku kemarin melakukan triknya tuh adalah ketika apply langsung diminta medical check up, aku nyari jadwal yang jauh. Tapi within 28 hari tetap dalam 1 bulan gitu. Tetap jangan terlalu jauh. Aku pilih tanggal itu. Pas diminta, nah ketika sadarnya nggak perlu MCU adalah ketika diminta dokumen tambahan itu. Dokumen SKCK-nya salah. Berarti dalam artian aku belum MCU, tapi aplikasiku udah di-assess gitu. Berarti Mm-mm. sebetulnya itu udah ada keputusan seandainya dokumenku semuanya lengkap. Mm-mm. Nah, akhirnya ya ketika upload SKCK lagi yang baru, memang gak nunggu lama tanpa MCU dapat surat cinta dari Wah, imigrasi. asik. Anyway, kita masuk ke ini aja pertanyaan dari Instagram ya, karena Boleh? beberapa teman-teman ada ngasih pertanyaan nih. Wait, aku lihat dari Intan Dwi Nelly dulu. Yes, I need this. Bisa dibahas cara apply-nya dan syaratnya gimana ya, Kak? Thank you. Itu udah ya tadi ya kita bahas ya. Tadi Cara udah. apply-nya online, syarat-syaratnya udah di-mention tadi. Iya. Heeh. Nanti ya mungkin di bawah nanti bisa dikasih link juga lengkapnya kan. Iya benar. Link lengkap dari government gitu. Ya, yang langsung bisa kalian klik untuk langsung lihat persyaratannya di sana ya. Iya, kayak Dari gitu. Monte Kim 58, kayaknya visa 408 itu untuk UK, US, dan kawan-kawan bukan? Bukan buat Indonesia ya? Bukan ya? Jadi ini salah ya? Enggak, Jadi tadi, enggak, enggak, enggak itu salah. Malah jadi 408 itu kalau visa COVID. ada, malah pas tadi Cici bilang kayak gitu ya, ada yang nanya seperti itu, aku malah bingung gitu. Itu dapat info dari mana? Itu aja Mhm, sih. Itu dapat info dari mana? mhm. Jadi ini di luar 408 aja ya. Untuk apply visa secara global apapun itu subclassnya. Kalau ada yang bilang katanya katanya please ya. Karena kalau aku pun ada yang nanya, aku nggak tahu lupa lagi pertanyaan tentang apa. Heeh. Bang, katanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ada buktinya nggak?
Kalau Iya nggak ada benar. buktinya, aku nggak mau respon. Aku nggak mau respon. Karena aku capek responnya kalau kalian bilang katanya kata orang-orang, tapi nggak ada bukti, aku nggak mau. Kayak Lihat gitu. dulu dapat infonya dari mana, linknya mana nih. Dari mana? Nah, Linknya mana? sebenarnya sih, Baru ya supaya nggak bingung sih paling gampang emang langsung ke web imigrasi aja sih, nggak usah pakai sebetulnya iya, katanya. Ha, gitu. benar, Ya kita kita sharing tuh karena kita udah lebih dulu terjun ke visa tersebut, jadi memang lebih tahu lah. Itu benar. aja. Kayak Oke, gitu. lanjut dari Devi Linda Wijaya. Aku menyimak aja. Oke, silahkan disimak ya. Siap. Terus dari Kun Sanubari, bisa jadi perpanjangan visa WHV up to 4 years dan tertulis sektor agriculture include. Jadi bisa kerja farm. Mungkin maksudnya Bisa. ini yang tadi kamu mention ya. Jadi yang kan Ya, ada tadi udah di-mention ada beberapa critical sektoral yang ya salah satunya agriculture. Jadi kalau ya. kalian jadi farm bisa. Benar ya, Ria? Aku perluas lagi ya Hmm. untuk persyaratannya itu. Critical sector-nya kalau agriculture itu ya agriculture itu termasuk yang namanya di farm itu fruit picking ataupun vegetable picking dan segala macamnya. eh, Packing shed pun termasuk karena itu dalam satu lingkup agriculture ya, Mm-mm. termasuk di farm tersebut gitu. Mm. Picking atau packing shed sama. Terus selain itu food processing juga bisa ya, pabrik-pabrik itu bisa. Animal Manufacturing juga cultivation bisa juga berarti ya? bisa. Iya, itu animal cultivation juga masuk. Jadi sebetulnya kalau animal cultivation sih kayaknya maksudnya ke food processing ya. Mm-mm. Cuman ya itu kan critical sector lah. Kita butuh yang namanya bahan makanan ya, Mm-mm. buah-buahan, sayuran, daging-dagingan, itu kita butuh. Jadi ya itu critical sector dan itu eligible. Kayak gitu. Kayaknya sih kalau lihat-lihat sih ya, kayaknya mostly kerjaan anak-anak WHP ini masuk critical sector sih sebenarnya ya nggak sih? Mostly memang iya. Yang nggak masuk itu hanya bidang hospitality aja. Hospitality doang. Jadi ya, Iya, yang nggak masuk. uh, Untuk pekerjaan umum WHV ya, gitu. uh, oh, hospitality pun kalau misalnya dia misalnya di hospital atau misalnya aged care, child care Kecuali iya, iya itu. itu masuk. Kecuali Jadi hospitality-nya di nggak bidang masuk itu ya kalau masuk. kerja di hotel kayak gitu kali ya. Hotel, Kayak ya gitu. itu jelas nggak masuk. Mm-mm. Jadi buruan cari kerjaan di farm. Misalkan. Terus dari Wilianto, kalau misalnya anak WHP ini dia, kalau Ya, misalnya udah hold visa 408, bisa lanjut student nggak di OS? jawabanku tadi ya, eh, kalau secara bisa atau enggak, aku nggak berani jawab. Belum berani ya? Cuman di website memang tertera, eh, kalau si visa 408 ini udah nggak ada lagi, dan artian pandemi kelar, ketika visa kita habis itu nggak bisa apply 408 lagi. Mm-mm. Tapi di situ di website ini tuh tertera ada explore visa option dan Mm-mm. itu diarahkan ke eh, visa option. Jadi apapun visanya di situ ada pilihannya. Yang tadi aku bilang mau turis, mau student, mau partner, mau working visa ataupun refugee bahkan itu bisa BTW, secara tertulis di websitenya. iya, Kenapa? BTW di waktu kamu granted itu ada conditional nggak sih yang kayak misalnya no further stay atau bla bla bla? Ada. Nah, ini yang aku bilang kenapa mungkin masih bisa apply student visa ya. Mm-mm. Karena mostly orang nanyanya tentang student visa ya. Mm-mm. Karena di kondisinya tuh pertama itu nggak ada nggak ada no further stay. Ntar mana ya granted letternya ya? Pertama 8107. Mm-mm. 8107 ini work limitation-nya itu di sini bahwa ketika kita memberikan evidence kita kerja di satu company, Mm-mm. ada evidence letter of employment, berarti kita kerja di tempat tersebut dengan job duty A, B, C gitu. Nah, di limitation itu tersebutkan bahwa kalian tidak boleh pindah dari company tersebut, Mm-mm. harus tetap di bidang pekerjaan tersebut. Dan artian kalau kalian misalkan anggaplah di bagian slaughter, di meat processing, atau mungkin fruit picking, ya kalian harus tetap di posisi itu. Secara tertulis, Di posisi ya, itu selama di visa ini. ya, Oh. tertulis seperti itu, tertulisnya. Tapi ini realita di lapangan, sebetulnya kalian boleh aja sih pindah company. Mm-mm. Pindah, kalaupun misalkan dari awalnya picking gitu ya, kalian pindah ke packing shed. Sebetulnya perbedaannya apa sih? Gitu. Karena ini kalau secara logisnya ya kalian tetap kerja di critical sector, ya udah gitu. Tapi kalau Nah, seperti itu,
Berarti ada kemungkinan nggak sih kalau kita nggak boleh resign dari tempat kerja kita yang itu selama kita pegang visa ini, Ri? Kalau menurut kamu? Secara rule, kalau keterangan di condition visa nggak boleh ya, kalau secara rule keterangannya. Tapi secara realnya itu boleh. Jadi, misal nih, anggap bulan depan aku mau pindah kerjaan, anggap ke meat processing ya. Ya. Nah, aku pindah ke sana. Nah, dari company baru pasti ada yang namanya letter of employment lagi atau kontrak kerja, itu pasti ada. Nah, ketika pindah itu, kita tuh harus kirim evidence lagi ke imigrasi, ke email. Ada emailnya nanti di keterangan di description aja ya emailnya. Dengan menyertakan letter of employment atau kontrak kerja yang baru dari company tersebut. Dalam waktu kurang dari 28 hari. Kan imigrasi biasanya memang kasih batas waktu kan 28 hari ya. Apapun itu. Nah, jadi kurang dari 28 hari kita harus kasih evidence baru. Kayak gitu. Oke. Berarti nggak berarti ya harus stay di sana karena yang penting kita memberikan informasi ke imigrasi kalau ini udah pindah kerjaan gitu ya. Dan tetap di critical sector. Ya, critical. Yang tidak bisa itu kalau tiba-tiba pindahnya bukan ke critical sector, itu kan menyalahi aturan kalau itu. Kayak gitu sih. Terus visa condition 8303, not be disruptive. You must not become involved in activities disrupt or violence or threatening harm or social community. Ya, intinya kita orang baik-baik lah. Iya, benar. Itu mah standar lah. Kita orang baik-baik. Nah, ini yang tadi aku sebutin sebelumnya, di persyaratan, ya. Ada visa condition 8501, maintain adequate health insurance. Itu tertera. Ya, itu tertera. Jadi, kalau di WHV dulu nggak ada condition 8501 ini, nah kalau di sini ada. Kalau di COVID ini harus punya insurance. No exception, gitu. Benar-benar. Berarti di visamu itu nggak ada ya yang no further stay ya, berarti nanti no further stay nggak ada. Kayak gitu. Jadi mungkin ya guys bisa apply nanti kan, kalau nggak ada no further stay masih terbuka kemungkinan lah untuk Tadi udah sampai di mana ya? Berarti jawabannya mungkin bisa ya, tapi who knows, nanti kalau ada aturan yang lain. Who knows, masih who knows lah. Ya. Gitu. Terus dari Lunga Wonder, galau border belum buka dan vaksin di jalan lama. Nggak usah galau-galau ya. Kalau vaksinnya biarkan government bekerja lah. Benar. Itu bukan ranahnya kita kalau itu. Benar. Terus dari Roy Nawas, kok bisa minat ambil visa 408 katanya? Ya itu legal buat kerja. Iya, udah di-mention ya Bisanya, tadi. Kalau punya dapat setahun lagi, why not? Gitu loh guys. Iya. Dapat full gitu setahun selama kita mau kerja di critical sector ya. Critical sector kan tadi 70% itu di bidang pekerjaan anak-anak PHV ya. Jadi ya bukan suatu hal yang berat gitu ya. Terus ya legal untuk kerja, apa lagi ya? Iya, free lagi. Ya, free. Bebas MCU, bebas application fee. Jadi ya emang udah tinggal gratis istilahnya gitu. Ya, benar, ini pilihan baik sih. Jadi nggak ada lah yang bikin mempertimbangkan tuh nggak mau ngambil. Aku pun kalau bisa mau apply sih. Oke, terus dari Joko, how to apply? Should we be sponsor from our companies? Harus ya, karena yang tadi kamu mention. Jadi sebetulnya keterangan lengkapnya itu adalah ketika kita kerja di critical sector ini, di keterangan website Home Affairs itu ada keterangan bahwa ketika kita dapat sponsor atau letter of employment itu, bahwa ada keterangan tambahan, Australian resident atau permanent resident itu, gitu ya, tidak bisa untuk mengisi posisi tersebut. Itu secara keterangan tertulisnya, seperti itu. Tapi hal itu nggak perlu. Selama kita punya, ya artinya kita dapat letter of employment atau kontrak kerja itu yang anggapannya kita ada sponsorship dari company. Karena company itu mau mempekerjakan kita, berarti kan company itu sponsorship nih istilahnya gitu. Company kasih surat, tanda tangan kedua belah pihak, ya udah itu bisa jadikan evidence ke government. Kayak gitu. Jadi ini kalau misalnya dia nanya harus nggak sih dapat sponsor, ya kan kalau kerja di sana bisa lah dapat surat referral itu ya.
referensi. Jadi kalau disebut surat sponsor mungkin bahasanya terlalu tinggi ya. Benar, Takutnya orang salah kaprah ya. benar. Jadi aku bilangnya ya bisa kontrak kerja. Kalau kalian kerja preset kerja itu ya preset agreement mungkin, Ya, atau ya letter of employment yang ya dimana letter of ketika employment. kalian itu, karena Ya, kalau sponsor bahasanya udah beda. kalau sponsorship itu Gitu. kayak lebih ke visa kerja sih kalau hal yang Betul, sponsorin. Jadi kita betul. nggak mention soal sponsorship di sini, tapi lebih ke surat Iya, keterangan kalau memang kamu kerja di company itu. Jadi nggak sampai yang iya, betul. uh, pokoknya ada bukti kalau kamu kerja di critical sector aja, udah. Terus dari William 1200, Kak, apakah visa ini apply saat kita student atau boleh daftar saat kita masih di Indonesia? Nggak dua-duanya ya? Kan Apa kalau saat kita masih student? uh-uh. Ya sebetulnya logisnya sih gini, kalau kalian udah student, tujuan kalian apply COVID visa apa sih? Mm-mm. Oh wait. Karena kalau kalian enggak, karena gini, kalau kalian udah student ya, ini pendapatku aja ya. Mm-mm. Kalau kalian student yang katakanlah di sekolahnya yang resmi yang bagus gitu ya, yang untuk pathway to PR. Kalian kan setelah lulus itu kan ada dapat Graduate 485 visa. visa ya, graduate visa itu kan. Jadi kenapa harus apply COVID visa gitu? Mm-mm. Nah, kalau tadi satu lagi apa? Atau boleh daftar saat kita masih di Indo? Nggak bisa. Tadi udah dijawab. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, itu yang kedua nggak bisa. Itu mohon maaf sekali ya, keputusan government itu. Mungkin ini kasusnya kayak gini, Ri. Kalau banyak kan orang Indonesia yang datang ke Australia pakai student visa yang abal-abal gitu kan. Bukan abal-abal. Maksudnya Oke. sekolah yang sembarangan aja lah, yang murah Ya, gitu kerja. Nah, di tiap negara pun ada lah gitu. kalau misalnya ternyata visa studentnya itu udah mau habis ya, itu dia bisa apply ini nggak apply 408 COVID nggak? visa, ya seharusnya bisa. Karena Harusnya bisa ya, karena pulang. harusnya bisa. Karena seandainya kalian, misalkan di student visa atau di WHV gitu ya, atau apalagi ya working visa mungkin. Turis visa Tapi kalau juga. working visa, tapi kayaknya kalau working visa jangan disebut lah ya, karena dia udah punya pathway sendiri ya. Mm. Atau mungkin turis visa mungkin bisa. Mm-mm. Harusnya Karena bisa. kalaupun kenapa? Iya, harusnya sih bisa Gimana? menurutku, karena kan ini kan visanya kalau misalnya kalian nggak bisa pulang ke negara kalian, terus Iya, negara asal. tapi mungkin syaratnya tetap kayak student visa kali ya, atau nggak tahu sih. Kalau menurut kamu bakalan beda nggak sih syaratnya? Maksudnya dia bisa dapat working rights kayak kamu yang bisa kerja full time, atau bakal ngikutin visa sebelumnya? Pasti kondisinya sama. Kondisinya pasti sama. Hmm, 408 visanya kemungkinan full ya? ngikutin ke full time lagi. Karena ngikutin ke kondisi si 408 ini, iya. Berarti enak. Gitu. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa milih 408. Karena ya bisa kerja full time. Benar. Itu. Enak kalian ya. Beruntung Itu. ya. Kalau aduh sayangnya visaku belum bakalan habis, jadi nggak bisa apply ini. Lagian setelah itu pun harus apply graduate sih kalau mau graduate, karena bukan Ya. yang abal-abal ya yang nggak bisa graduate. Jadi gini. Tapi ya mungkin ya coba aja teman-teman, mungkin ada teman-teman di sini yang student visanya yang nggak bisa graduate visa, terus mau coba ya silahkan aja dicoba. Mungkin itu suatu pilihan. Kalau seandainya visa kalian bentar lagi mau habis gitu ya, within a year lah katakannya, jangan terlalu jauh 2022 ya. Ya. Dan ya kalian belum bisa pulang ya, mungkin ini pilihan. Option, ya benar. Gitu sih. Iya. Lumayan kan kalau misalnya bisa tinggal agak lama lagi untuk mengais. Agak lama lagi. Gitu. Iya, benar. Terus dari Ferry Irawan 20, pengajuan visa 407 bukan 407 yang 408. Syaratnya 408. apa aja, Kak? Syaratnya tadi udah di-mention, jadi nggak Tadi perlu. udah. Terus ini ada dari Hendonosan. Hai Kak Merlin, kalau misalnya apply visa 408 dulu, baru third year, itu bisa nggak? Thanks in advance. Itu pertanyaan yang terakhir. Itu gimana tuh? Jawab ya. Tadi sebetulnya aku udah jawab, tapi nggak apa-apa ya. Ini karena ini memang banyak yang nanya hal ini ya. Tricky, resikonya tinggi. Karena ketika kalian udah dari 462 pindah ke 408, lalu dari 408 kembali ke 462, itu resiko tinggi karena kalian kembali ke SAPA sebelumnya.
dengan catatan bahwa kalian itu menggunakan apa sih persyaratan yang kalian punya sebelum COVID visa dan kalian itu eligible gitu. Cuman memang aku nggak tahu kalau seandainya kalian cantumin payslip-nya pas kalian hold COVID visa. Mungkin itu bisa. Mungkin bisa. Cuman ada tambahan lagi ini. Kalau misalkan kalian apply third year, ini sebenarnya ada keterangan tambahan sih. Kalau kalian apply second atau third year sebelumnya COVID visa, itu bisa. Itu bisa. Dengan catatan, kalian hanya kerja di healthcare atau aged care kayak gitu. Pokoknya di bidang kesehatan gitu. Itu bisa. Oh, Tapi kalau di food processing atau di apa sih? Food processing atau agriculture itu nggak bisa. oh, Jadi di keterangannya itu adalah if you enter Australia on a working holiday maker visa, you can count critical COVID-19 work in the healthcare and medical sectors undertaken on a subclass 408 COVID-19 pandemic event visa towards eligibility for a second or third working holiday maker visa. For more information, bla bla bla. Sebetulnya tertulisnya seperti itu. Oke. Berarti itu bisa membuat syarat tertiar. Third year. Jadi ya kalau secara logis kalau balik lagi ke 462 setelah 408 mungkin agak risiko ya. Kecuali kalau kalian bekerjanya di bidang yang tadi healthcare sama Healthcare. medical sector, healthcare medical sector itu udah pasti eligible. Oh gitu, aku baru tahu syarat yang baru ini karena sudah lama nggak ikutin ya. Oke. Ya, tapi di kondisi kalian kerjanya pas hold pandemic visa ya, bukan di hold di 462-nya itu. Kayak gitu. Oke. Nah itu mungkin kalau menjawab pertanyaan lagi sih teman-temannya, kalau saya pribadi ya mungkin kalau memang kepepet yang tertier emang udah nggak memenuhi syarat, kan harus memenuhi syarat 6 bulan itu kan. Kalau memang teman-teman nggak punya visa yang cukup, payslip yang cukup untuk apply itu ya apply 408 aja. Nanti kalau misalnya iya, karena daripada bingung kan nggak tahu mau apply visa yang lain, menurutku sih apply itu aja. Terus nanti kalau misalnya ternyata di akhir 408 terus lihat UNOS ada aturan baru atau gimana yang bisa mengizinkan kalian, karena kan sampai sekarang tuh belum ada orang yang maksudnya masih sebenarnya government di sini masih butuh banyak orang nggak sih menurut kamu? Karena masih butuh banyak orang dan nggak ada banyak orang yang bisa masuk gitu loh karena border masih tutup kan. Jadi kemungkinan ya ini hanya berspekulasi aja. Resiko ditanggung masing-masing. Jadi menurutku sih bakalan lebih government tuh bakal lebih longgar gitu loh untuk membolehkan WHV ini untuk apply. Bayanganku sih begitu sih, Ri, kalau menurutku karena mereka butuh orang banget sekarang. Jadi ya nggak bakalan strict sebelumnya yang bisa banyak orang masuk ke sini sih. Jadi ya kalau aku pribadi aku bakal mengambil resiko itu. Kalau memang benar-benar udah nggak bisa apply tertier langsung. Ya, memang. Aku bakal apply 408. Kalau nanti misalnya ternyata rezekinya masih bisa tertier, ya rezeki lagi gitu loh. Kalau nggak bisa ya rezeki lagi. Sebenarnya kan hitungannya kalian udah dapat tertier kan. Kalau bisa dapat 408, ya apply lah. Kalau aku apply lah. Tapi resiko ditanggung masing-masing ya guys. Ini anyway disclaimer ya. Kita bukan migration agency dan sebagainya. Ini hanya sebagai informasi. Jadi ini bukan sebagai patokan atau apalah. Sebagai patokan, tapi ini hanya sebagai sharing informasi ya. Jadi resiko ditanggung masing-masing. Oke? Jangan sampai ntar ada sesuatu yang terjadi terus kita lagi yang kena masalah. Kita yang kena. Padahal tujuan kita itu hanya memberi informasi ya teman-teman. Memberi informasi. Terus gini nih, ada tambahan lagi nih. Ini ada yang nanya sama aku juga ya, masalah tax pajak. Sebagai warga yang baik, ya kan kita bayar pajak di sini ya. Benar. Nah, banyak yang nanya, berapa sih pajak 408 visa ini gitu ya. Kalau secara aturan 408 visa itu tetap kembali ke foreigner resident for tax purpose. Gitu ya. Bagaimanapun kita orang asing tetap di charge-nya itu kalau secara aturan government 32,5%. Karena kita foreign resident for tax purpose ya. Bagaimanapun gitu. Tapi ada juga pendapat orang lain bahwa ketika kita hold 408 visa,
dan lalu kita stay di satu lokasi lebih dari 6 bulan, maka kan kita itu udah terbilang kita itu sebagai residen ya, resident for tax purpose itu kan. Nah, sehingga ada pendapat bahwa kalau kita stay 6 bulan di satu state, di satu pekerjaan itu, kita bisa dianggap sebagai residen, maka kita taxnya ngikutin ke residen. Yang dimana 0 sampai 18.200 kalau tidak salah, ya 18.000 itu kita 0 kan, tax free threshold, tapi kalau gaji kita melebihi itu, di situ baru kena 19% menurut info. Dari 18.000 sekian hingga ke batas yang ditentukan itu. Di 19%. Nah, tapi kalau seandainya setelah 19% itu di pajak progresif yang berikutnya, katakanlah misalkan batas itu di 45.000 misalkan. Nah, kalau sudah melewati 45.000 baru 32,5%. Pendapatnya seperti itu. Tapi sekali lagi ya, ini untuk orang-orang yang sering nanya ya sama aku ya, pajak. Sorry to say, karena 408 visa ini visa jenis baru yang dikeluarkan, orang pun yang hold visa ini tuh belum ada nyampe setahun, jadi belum ada yang tax return. Jadi mohon maaf, nggak bisa mastiin berapa nilainya. Iya, kayak nanti, gitu sih. Nanti lihatnya 3 bulan lagi ya, Mei, Juni. 3 bulan lagi. 3 bulan Juli. lagi. Benar-benar. Juli minggu pertama baru ketahuan. Tapi ya kalau menurutku sih ya, maksudnya mau besar nggak besar pun ya tetap bersyukur lah ya kalau masih bersyukur. Bisa. Iya. Kalau aku pribadi ya, Ria, aku nggak perlu terlalu pusing soal teks sih. Yang penting bisa kerja menghasilkan duit dibandingkan di Indonesia kayak gitu loh menurutku. Jadi worry about tax nanti aja. Dan lagian kan kalaupun misalnya tax, misalnya benar-benar foreigner atau something like that, kan kalau kasusmu kan, Ri, kamu kebagi 2 ya, sebagian. Aku masih kebagi 2 ini. Sebagian aku masih kebagi 2 ini. Iya kan, jadi ya masih lumayan, nggak bakal langsung kehitung 1 tahun yang full, bakalan taxnya bakalan tinggi. Anyway, ini bakalan topik yang bagus nih nanti kalau misalnya setelah mungkin setelah tax kita tax return ada. Kita bakalan ngajak Ari untuk jadi narasumber lagi, gimana nih sharing pengalamannya soal tax. Atau mungkin ada orang lain yang lebih paham tentang benar, tax. Benar, boleh lah gitu. ya. Jadi untuk tax nggak usah dikhawatirkan dulu ya guys ya. Yang penting teman-teman yang dulu granted ya bisa kerja lagi kan, daripada bisa kerja. Itu dia. Dan ya bagi kalian yang support keluarga di Indonesia gitu, kita masih bisa support keluarga di Indonesia, support adik kalian atau kakak kalian dan sebagainya macamnya ya, kebutuhan masing-masing lah gitu ya. Dan bisa disyukurin aja. Kalau lihat teks tuh sakit hati, kayak sakit hati memang banget gitu loh. Tapi ya udah mau gimana lagi. Setidaknya kita masih bisa menghasilkan di atas beberapa kali lipat di atas UMR-nya Jakarta. Benar, aku setuju. Itu sih yang bikin, maksudnya biasanya kalau lihat teks tuh agak ya udahlah bersyukur aja lah, daripada di Indonesia ini nggak seberapa gitu loh. Jadi ya udahlah, itu mata lah kalau lihat teks. Itu mata. Anyway, itu dulu sih. Ari, ada lagi nggak yang mau kamu tambahin setelah apa yang kita bahas sebelumnya? Mungkin masih ada tambahan sebelum saya tutup videonya hari ini. Kesempatan untuk aku ya, untuk kalian ya, mau kalian berada di first year atau second year atau third year, entah itu mau ambil COVID visa atau enggak, mau student, mau partner visa, mau working visa kalau kalian ada rezekinya dapat, atau langsung straight to PR dengan bagaimanapun caranya, ya silahkan manfaatkan kesempatan yang ada ya. Mumpung bisa dan jalannya ada, ya silahkan. Benar. Tapi kalaupun untuk kalian-kalian yang udah jalan second year, third year, tapi memilih untuk pulang ke Indonesia, apakah itu for good atau hanya sebatas pulang, ya itu pun pilihan kalian ya. Jadi untuk kalian pun yang orang-orang yang baru mau gitu ya, WHV, ya kita banyak yang udah melakukan hal seperti ini, ya silahkan diambil aja nilai baiknya kayak gimana, nilai positifnya. Kayak gitu sih. Oke. Itu aja kayaknya. Ya, sekian dulu ya kayaknya informasi dari kita, sudah lumayan panjang videonya. Semoga cukup membantu teman-teman, dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang mungkin setelah video ini dan masih ada pertanyaan, silahkan di komen di bawah, atau misalnya
mau pertanyaan yang lebih detail soal pas kalian apply dan kalian nggak paham, mungkin bisa kontak Ari di Instagramnya ya, boleh Ari ya? Iya, Itu nanti serta kontak Instagram Instagramku aja. ini. Dan mungkin bisa follow dia untuk bisa tahu, kadang-kadang dia update juga soal visa ya, dan beberapa hal soal WHV. Jadi silahkan kalian Iya. follow ya, biar nggak ketinggalan informasi-informasinya. Oke, Ri, thank you banget ya Oke, udah siap. sumber hari ini. Semoga rezekinya tambah banyak lagi dan semoga ada Amin, informasi insya Allah. lagi ya nanti dari kamu. Amin. Nanti kapan-kapan kalau Semoga. kita bikin video soal, kita bahas soal kerjaan hula di Aussie, kan banyak tuh kerjaan-kerjaan yang menarik tuh, yang aku lihat ya, sering Ya, sharing di WHP. Nanti kapan-kapan ya sharing di channel Jejak Merin lagi. ya boleh via Zoom lagi atau mungkin kalau suatu saat aku main ke Brisbane, kita boleh lah secara Asik, langsung. oke, janjian aja Let's ya, see. ketemuan ya. Let's see. Brisbane banyak Ya. Asian food loh, harus mampir ke Brisbane sini. Kamu kan kangen kan Asian food, harus datang ke sini, makanya. Brisbane, wah, kalau kota gila sih. Tapi Belum, ya, semoga lah. belum segila Sydney sih, tapi ya lumayan lah. Memang, Heeh. setidaknya. Oke, thank you banget ya, Ri. Kita tutup dulu ya Oke, video siap. hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.